Tapi lo masih ngerasain ada yang tinggal nggak dari kultur indie terutama di Bandung? Kulturnya salah satu pusatnya ya gitu. Kalau justru banyak kehilangannya sih. Indie itu kalau menurut gua sendiri ya, jadi bisa dari sektor produksi, bisa dari distribusi gitu. Indie itu kan dari independen gitu ya, jadi melakukan segala sesuatunya sendiri gitu. Ini cerita kita. Yuk ketemu lagi sama Fadil nih, anak gaulnya Bandung, tapi gaul tahun berapa ya? Ada masanya. Ada masanya gitu. Ini lu berarti gede remaja usia tahun berapa tuh? Pas usia remaja menjelang pemuda gitu, lu umur berapa? 2000 awal. 2000 awal ya. 2000 awal. Terus ya berkembang. Itu kayaknya lagi ini ya trennya indie ya di Bandung ya. Jadi musik-musik indie muncul, ya, terus banyak distro-distro dan yang lain-lain muncul sebagai bagian dari kultur indie ya waktu itu seperti itu. Dan yang paling masif sih waktu itu selain baju ya pakaian fashion sama gerakan literasi lokal gitu. Literasi lokal maksudnya kayak Spotlight. Jadi penulis-penulis yang nggak nerbitin bukunya di penerbit major, nerbitin secara indie gitu. Gitu. Nah ini menarik nih karena generasi yang sekarang mungkin nggak bisa terlalu grab ya karena indie tuh aspeknya luas ya, masuk ke musik, masuk ke fashion, masuk ke film dan ke beberapa tempat-tempat lain. Tapi kalau boleh ini ya maksudnya definisinya sebenarnya apa sih? Kalau itu indie itu sebenarnya apa sih? Indie itu kalau menurut gua sendiri ya, jadi bisa dari sektor produksi, bisa dari distribusi gitu. Indie itu kan dari independen gitu ya, jadi melakukan segala sesuatunya sendiri gitu. Kalau misalnya dari segi produksi gitu ya, jadi misalnya musik yang berarti bukan di studio yang ternama gitu ya, jadi memang rekaman di garasi aja gitu kan, colok langsung main gitu. Nah ada juga dari pengertiannya dari distribusi gitu ya, jadi mengerjakan sesuatu secara indie itu memotong jalur distribusi gitu. Jadi bukan penerbit besar, bukan label rekaman yang besar gitu. Jadi atau bahkan dari si toko-toko ininya apa? Atau bahkan produsennya juga atau si senimannya, kreatornya bisa menjual langsung ke audiensnya gitu. Itu udah jadi tren ya karena waktu itu memang dulu kan sempat ini ya di 80-90-an tuh orang harus sukses harus melewati banyak saringan gitu ya. Jadi harus itu masuk ke label besar. Kalau di dunia rekaman tuh susah, harus punya koneksi, harus ini gitu. Banyak musik-musik bagus tapi nggak bisa karena takutnya selera pasar nggak mendukung gitu kan. Terus banyak penulis-penulis bagus tapi agak susah masuk ke penerbit besar kayak gitu ya. Itu jadi semangatnya waktu itu kayak gitu ya, rekan-rekan muda kalian sih gitu. Pokoknya semangatnya semangat nggak mau diatur gitu ya. Betul ya. Gitu. Jadi agak-agak beririsan dengan budaya lainnya yang yang ini ada beberapa gitu. Jadi kalau dari konsumennya gitu ya, mungkin kenapa budaya indie ini bisa diterima gitu ya, mungkin karena jenuh juga gitu ya. Kalau dari segi musik misalnya kan ya, kalau lagi tren itu di industri itu gitu di radio itu semua kan. Jadi ketika ada seniman yang mengeluarkan karyanya secara indie dan secara tema terus segala macam berbeda dengan yang lagi tren gitu ya, bagi konsumen itu fresh gitu, sesuatu yang fresh gitu, makanya bisa langsung diterima. Ya itu memang era 2000-an tuh memang lagi booming-boomingnya ya dan ada beberapa center kan, maksudnya indinya Bandung, Jogja itu agak beda-beda ya, jadi ada ini sendiri. Dan Bandung salah satu yang jadi icon juga ya karena banyak yang awalnya indie akhirnya jadi terkenal juga gitu. Iya betul gitu. Jadi mungkin kita terlambat 10 tahun gitu ya. Kalau dari di luarnya gerakan indie di Inggris terutama gitu ya, dengan musik Britpopnya gitu ya. Kayak gitu, dan pada akhirnya kan musik-musik indie di Inggris itu disebut pop karena semua orang juga jadi melakukan itu gitu. Jadi kalau di Inggris itu sekitar 70-80 berarti yang saya tahu sih 80 akhir lah ya, 80 akhir ya. Jadi era-era selepas MTV udah begitu booming gitu ya, terus banyak ini, banyak alternatif yang ditawarkan sama musik-musik itu. Di Indonesia berarti 90-an akhir ya. Ya 93 gitu, Coil kan udah ada gitu ya, Pen gitu udah ada gitu. Baru mulai 2000-an itu kayak mungkin yang cukup terkenal, yang cukup sampai ke luar negeri Mocha juga ya. Mocha ya. Sampai ini kalau ini. Sore mungkin ya. Iya betul. Gitu. Saya pura-pura nggak tahu itu, saya googling waktu itu. Dan masih eksis sih sampai sekarang gitu. Dan masih punya fanbase tersendiri ya. Maksudnya ada fans berani mati kan, maksudnya yang sangat enak banget, yang beda mungkin. Maksudnya band-band besar yang di label major kan udah punya fanbase-nya masing-masing. Tapi ada uniknya ya kalau teman-teman indie gitu ya. Iya betul gitu. Jadi karena apa ya, mungkin mereka lebih
lebih setia aja gitu ya, lebih setia dengerin mereka gitu dan selalu nunggu karya-karya mereka gitu. Dan itu memang besar ya, jadi berpengaruh kemana-mana karena mereka bikin lini produksinya sendiri juga, bikin sendiri dan eksklusif gitu ya. Jadi kalau dapat kepingan CD waktu itu masih pakai CD teman-teman gitu ya, yang spesifik dan bahkan tanganin kan ada ucapan terima kasih khusus, itu jadi sesuatu yang sangat spesial gitu. Dan konsernya mungkin kecil-kecilan ya, tapi memang banyak yang ini gitu. Di gigs lah ya kalau dulu. Dan bahkan kalau 2000 awal itu mulai berjamur juga toko-toko yang khusus ngejual produk-produk indie gitu. Kayak gitu. Jadi satu distro ngejual ya kaos-kaos band indie gitu, termasuk jual CD sama kasetnya juga, dan yang lain-lain. Ada merchandise yang lain-lain ditaruh ya gitu. Dan itu juga, dan kayak tadi yang di fashion juga gitu kan, terbatas kan gitu ya. Jadi emang khusus untuk orang-orang ini gitu. Dan ya walaupun akhirnya jadi, ya sekarang udah jadi major juga sih. Gitu. Tapi mungkin itu yang bikin fanbase-nya tetap bertahan gitu ya. Karena ketika kita beli produk-produk itu, kita bangga pakainya gitu. Kita bangga pakai. Eksklusif ya jadinya seperti itu. Nah kalau Fadil lihat sekarang gimana nih? Kan sekarang udah aksesnya udah lebih besar ya. Maksudnya kalau dulu kan teman-teman indie tuh karena kesusahan menembus label yang besar atau produksi yang besar gitu, akhirnya melakukan itu sendiri. Tapi sekarang kan kayak musik orang bisa digital kan, orang langsung create sendiri di rumahnya sendiri gitu, bahkan gitu kan nggak butuh komunitas. Pokoknya asal banyak aja nanti yang suka di YouTube pasti sana gitu kan. Terus kayak marketplace ya, kayak misalnya e-commerce-nya kan udah banyak kan, kita bisa bikin lapak sendiri di online gitu kan. Jadi udah ini. Kalau lu lihat masih relevan nggak udah ini? Mungkin justru karena semua orang sekarang melakukan itu gitu ya, mengerjakan sesuatu secara indie gitu. Jadi justru kata indinya itu yang mengalami pergeseran makna sih sebenarnya gitu. Jadi memang sekarang entah itu musisi atau seniman lain gitu berkarya, kita nggak butuh pihak ketiga nih ya untuk mendistribusikan atau membantu produksi gitu. Jadi kita bisa produksi sendiri secara digital, udah gitu kita jual langsung ke audiensnya gitu. Kayak gitu. Justru kalau sekarang sih justru semua orang melakukan semua orang jadi indie. Semua orang jadi indie gitu ya. Sistem kerja indie itu sekarang udah jadi udah jadi pop gitu. Bahkan maksudnya kalau dulu kan kesana jadi eksklusif ya dan keren ya. Maksudnya ini orang-orang kreatif kan. Kalau sekarang jadi kreatif gitu ya. Jadi aktif kayak gitu. Tapi ya itu ya jadi agak ini juga ya. Jadi semangatnya mungkin karena sekarang orang bilang musik indie pasti ingetnya era itu gitu. Jadi inget era 2000-an ya kalau di Indonesia gitu kan. Terus yang ya band-band yang disebut tadi gitu ya, atau musisi yang disebut tadi gitu. Jadi ya kalau sekarang nggak disebut indie ya, sekarang viral ya. Viral ya. Tapi ya itu ya, justru kalau dari segi misalnya musik ya, dari segi saya sebagai pendengar gitu ya, justru dulu itu nyari musik indie itu karena berbeda gitu. Iya betul. Ya, nyari sesuatu yang beda dari yang ada di pasaran gitu ya, yang udah jenuh gitu. Kalau sekarang jadi kita justru terbuka sama banyak pilihan gitu ya. Jadi kita yang milih kan, kita mau dengar apa gitu, bukan kita disuguhkan sesuatu gitu. Jadi bagi konsumen sih itu sesuatu yang baik gitu ya. Jadi kita jadi lebih tahu banyak jenis musik jenis karya seni lain gitu ya, banyak genre gitu. Dengan kita bisa akses dengan mudah gitu. Itu sih untungnya. Jadi memang itu sih, tapi kadang-kadang jadi nggak indie ya, gara-gara akhirnya ngikutin tren semua kan. Pada dasar gitu. Karena musik garasi di Inggris juga akhirnya jadi Britpop kan. Jadi musik pop gitu. Karena semua orang melakukan itu. Gitu. Tapi kan semangatnya waktu itu menarik ya. Jadi semangat semacam anti kemapanan lah ada gitu ya. Agak-agak punk dikit betul yang itu semangatnya. Tapi terus ada juga yang itu kan jadi community base ya. Jadi based on community, terus kreativitas tanpa batas lah artinya gitu ya. Semangat yang emang khas 2000-an banget lah ya. Maksudnya semangat kalau di Indonesia gitu, maksudnya orang yang ya anak muda yang bebas, lepas, berekspresi gitu kan, melabrak norma-norma gitu kan. Tapi itu memang agak unik ya. Tapi memang jadi sekarang jadi ini ya, semangat itu juga mungkin jadi nggak ini ya, masih ngeliat nggak sih kalau itu di produksi yang sekarang? Kalau sekarang ada sih, tapi kalau sekarang uniknya gini yang saya lihat, jadi biasanya seniman itu mengeluarkan dua jenis karya gitu. Jadi satu karya yang bisa diterima masyarakat luas, mengikuti selera pasar lah ya, buat tujuannya profit oriented pasti, dan profitnya digunakan untuk membiayai produksi karya yang idealis gitu, kayak gitu. Ya ada yang seperti itu juga ya. Jadi ya benar-benar. Jadi emang ada yang bahkan kadang-kadang idealisnya jadi yang eksklusif ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa akses dan ya gitu ya. Ya gitu, dan
untuk menjangkau pasar tertentu juga gitu, niche market. Ya itu menarik sih. Jadi indie udah ini ya, udah bergeser ya maknanya kalau ada komprominya sekarang. Atau bakal ada muncul nggak sih indie baru gitu nanti ke depannya atau nggak kebayang ya? Atau bisa jadi sih ya, karena pasti ada jenuhnya juga kan ya. Sebuah tren ya aneh apapun itu gitu trennya, selama apapun berjalan pasti ada titik jenuhnya suatu saat gitu. Ketika sebuah tren itu sampai di titik jenuh, pasti ada seseorang yang pengen berkarya dengan berbeda gitu. Gitu. Dan bisa jadi perbedaannya sebenarnya mengulang dari sesuatu yang udah pernah dibuat puluhan tahun gitu. Makanya tren biasanya berputar sih gitu. Iya sih, itu yang unik ya. Jadi itu kalau di Indonesia berarti dari 90-an pertengahan lah ya, 90 pertengahan sampai 2000-an awal gitu. Saat pasar dan musik dan fashion dan banyak sih ya sebenarnya penulisan gitu ya. Jadi itu sampai merambah film gitu kan. Film-film yang waktu itu akhirnya dibuat indie juga ada ya, beberapa kita ingat banget tuh ada yang unik-unik emang ide-idenya gitu. Tapi sekarang ya jadi semua orang juga bisa bikin ya, maksudnya dalam artian bisa memproduksi ya, seperti itu yang jadi berubah sekarang. Jadi masih ada nggak sih sebenarnya kalau dibilang sekarang anak indie gitu, misalnya anak indie Bandung ada nggak sih sekarang kalau kayak gitu? Kayaknya semua orang indie sih. Udah nggak itu lagi. Kalau dulu kan enak ya, maksudnya kita bisa ngeliat di mana tongkrongannya biasa gitu kan, ada tempat-tempat tertentu, geng-geng tertentu yang normal di sana gitu ya. Jadi anak-anak seni mana gitu. Ada dikotominya gitu ya. Anak indie sama yang anak bukan indie gitu. Bukan indie gitu kan. Sekarang kalau anak indie dikira anak indigo nanti jadi. Beda lagi. Itu beda lagi. Tapi masih ya, tapi nggak tahu sih kalau aku ngeliat kalau di kota-kota lain gimana. Tapi yang kayak di Bandung ya sama Jogja saya cukup intens memperhatiin emang ini ya. Jadi kan rata-rata berarti kan yang indie tahun 90-an akhir sampai 2000-an itu kan sekarang udah rata-rata udah bekerja ya. Udah orang-orang yang sudah bahkan udah mulai di puncak karir rata-rata gitu kan. Jadi kayaknya pasti masih pengen ya. Maksudnya ada nostalgia bahwa kami dulu dalam tanda petik ini pendobrak gitu ya gitu kan. Gitu. Apalagi itu change di era kita dari Orde Baru ke reformasi juga kan. Jadi ada semangat untuk bebas untuk ini gitu kan. Mungkin semangat indinya lebih disalurkan dari segi tema gitu, tema karya gitu. Ya, karena kalau kita bicara produksi ataupun distribusi, sekarang semua udah ini dan sekarang semua udah serba mudah gitu. Jadi nggak ada semangat perjuangannya udah nggak terasa lagi gitu. Kayak gitu kan ya. Tapi kalau dari segi tema ya kita ingin mendobrak sesuatu yang lagi tren sekarang gitu ya, untuk mungkin bisa dianggap sebagai indie ya kalau bisa gitu ya. Jadi mungkin maknanya lebih ke tema gitu kalau sekarang. Jadi melawan apa ya? Arus tren ya, kecenderungan mainstream. Nah, kalau kayak gitu kayaknya mungkin ada beberapa ya di kita ya gitu. Ya, banyak. Banyak sih, musik banyak, film banyak. Tapi kalau gue ngeliat dulu gini, kan kalau dulu tuh isunya deket banget dengan isu-isu sosial ya terutama ya. Walaupun sebenarnya rata-rata memang indie itu kelas menengah ini ya. Rata-rata kan yang penggeraknya gitu. Tapi waktu itu ada isu-isu kemanusiaan, ada isu lingkungan, ada isu-isu tertentu yang memang jadi tema-tema tertentu saat itu ya. Jadi di bagian kita tahu lah ada beberapa band yang menyuarakan soal ketimpangan ekonomi, ada yang soal kesenjangan sosial, ada beberapa lah, ada yang soal lingkungan gitu ya. Terus di beberapa fashion juga gitu ya, produk-produknya seperti itu. Terus literasinya juga waktu itu menambahkan isu-isu yang kayak kesetaraan gender dan macam-macam, itu jadi melawan sesuatu yang belum mainstream saat itu ya. Jadi seperti ini dan menyuarakan sesuatu yang tidak disuarakan orang banyak gitu. Iya. Dan mungkin itu yang masih bisa tinggal sebagai semangat ya, karena kalau soal cara produksi sama distribusi kan sekarang udah hampir sama semua kan. Semua sama gitu. Iya betul gitu. Dan jadi ya itu tadi gitu ya. Jadi apa yang nggak banyak orang bicarakan gitu ya, kita suarakan gitu ya. Lebih ke itu sekarang. Sekarang yang jarang dibicarakan apa tuh teman-teman? Jadi mungkin ada indie tersendiri ya gitu. Karena mungkin di mana-mana kayaknya prosesnya gitu ya. Awalnya anti mainstream gitu kan. Lama-lama karena pendapatnya banyak itu jadi mainstream gitu ya. Akhirnya jadi gitu. Tapi lo masih ngerasain ada yang tinggal nggak dari kultur indie terutama di Bandung? Waktu itu kan salah satu pusatnya ya gitu. Kalau justru banyak kehilangannya sih sekarang. Gitu. Apa yang lu hilang banget rasanya apa? Gigs kan sekarang udah nggak ada lagi gitu ya. Gigs udah nggak ada lagi. Terus itu tadi ya. Jadi ketika memproduksi sesuatu tuh message-nya tuh hilang gitu. Gitu kan kalau dulu kuat banget ya. Kuat message-nya apa yang mau disampaikan. Sangat atas dalam produk yang dihasilkan ya. Ya betul gitu. Kalau sekarang karena semua orang udah lakukan itu gitu ya. Jadi mungkin message yang nggak apa ya nggak terasa terlalu kuat gitu ya, kayak gitu.
Kalau yang masih tinggal sih mungkin karena pada zaman itu ya, pada zaman itu kan ngerasa wah ini musik aneh banget gitu, atau ini film kok gini banget, aneh banget gitu. Sesuatu yang berbeda pada masa itu. Misalnya kalau musik biasanya memang selera gue berhenti di selera musik tahun itu gitu. Lalu nggak explore lagi yang baru-baru sekarang yang unik-unik? Jarang. Dengar sih cuma beda ya, tesnya beda ya. Iya gitu. Jadi nggak ngerasain sensasi itu gitu. Ini ya kayak musik kebanyakan aja gitu. Ya. Walaupun maksudnya kayak tema gitu. Atau itu ya mungkin ada ya, tapi nggak beda. Kalau zaman dulu tuh kita hype karena agak merasanya kita yang paling peduli dan paling kreatif kayaknya. Kita kamu aja. Atau mungkin juga ini ya ada hubungannya sama akses informasi yang lebih mudah kita dapat gitu. Kalau dulu kan kita ngerasa sesuatu itu berbeda karena mungkin kita kurang referensi. Iya, jarang ngeliat yang kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau sekarang kan di ini kayak aja, ini mah kayak gini. Jadi kayaknya udah biasa gitu ya. Jadi kurang dapat gregetnya. Iya. Dan gitu. Memang kayaknya perubahan di sosial masyarakat juga ya. Kalau dulu kan kayaknya semangat pembebasan anak muda itu kayaknya keren ya. Dan memang kita ngarah ke sana gitu. Kayak sekarang kita makin religius, jadi mungkin jadi agak beda ya. Ada ini religius sekarang teman-teman gitu. Ya itu bisa jadi ada perubahan. Ya perubahan secara ini juga ya. Psikososialnya masyarakat ya gitu. Karena zaman dulu, kalau zaman sekarang kan ya ada beberapa. Kayaknya zaman dulu kayak tato, kayak rambut gondrong buat laki-laki atau cat rambut dan macam-macam tuh kayaknya dulu kan emang beda dan ini ya gitu. Tapi sekarang kayaknya udah ya udah biasa aja gitu. Iya. Itu yang jadi maksudnya kenang-kenangan lah ya dari budaya indie. Iya betul. Karena waktu itu bahkan itu nyampe ke keseharian ya, maksudnya kan kayak dunia sekarang kayak coffee shop kan sebenarnya awalnya karena gitu juga ya, karena tempat nongkrong-nongkrongnya anak-anak tadi gitu ya, mereka bikin coffee shop, mereka bikin ini gitu, dan jadi ya yang disebut sekarang anak senja itu. Kayaknya teman-teman SJW senja jadi warrior ya. Ya jadi itu emang jadi ini sendiri ya, dan yang nggak tahu lah ya di sekarang mungkin jadi agak aneh dan agak, karena tadi akses informasi kita sekarang udah pada tahu ya, jadi emang gitu. Unik aja gitu. Nah nggak tahu nih kalau ke depan berarti tadi ya mungkin yang masih tinggal itu ya soal tema, sehingga kita bisa menemukan tema-tema yang jarang disuarakan ya, seperti itu gitu. Dan ya semangatnya sih ya, semangat menyuarakan sesuatunya gitu. Masih relevan ya kalau gitu, atau kita udah bercik aja nggak sih? Karena dulu gini loh, kalau gue ngeliat dulu ya, maksudnya itu segi banyak banyak aspek ya, maksudnya kayak aktivis kemanusiaan ada gitu kan, terus ada tokoh seniman-seniman indie juga ada, terus akademisi di kampus dan mahasiswa dan banyak tempat lah ya gitu. Itu kayaknya ada beberapa isu progresif yang memang inline di semua dibahas gitu. Iya betul. Kalau sekarang kan kayaknya agak mencar-mencar ya, terpisah masing-masing kan gitu. Jadi itu yang mungkin juga, jadi mungkin komunitasnya nggak sekuat dulu ya kalau ngeliat ininya gitu. Iya betul. Terutama yang baru ya, yang pelaku baru gitu. Kalaupun sekarang masih ada gerakan itu gitu ya, semangat itu, pelakunya pelaku yang waktu itu gitu, yang masih eksis sampai sekarang. Mereka yang tetap mau jadi indie gitu. Gitu. Kasihan teman-teman udah 30-40 tahun masih indie mulu. Ya karena gitu katanya, kalau karena itu dekat dengan beberapa pandangan lah ya, maksudnya isu-isu progresif kan seperti itu kan, jadi kepedulian kemanusiaan, kadang-kadang juga agak-agak kiri sebagian gitu ya. Terus agak ini juga agak-agak ya liberal juga iya sih, jadi kiri kanan juga gitu. Cuman kan katanya gitu mitosnya, kalau sampai usia 20-30 kamu nggak pernah adopsi pikiran kiri, berarti kamu nggak punya hati gitu. Tapi di atas 30 kalau masih kiri berarti miskin aja. Enggak. Tapi emang ini ya, ada kayak kangen juga ya kita kayak masa-masa itu ya. Jadi dan ya itu pasti dirasakan juga sama teman-teman yang sempat ngerasain masa-masa indie itu. Iya, betul gitu. Apalagi dari kalau misalnya kebaruan mungkin ya gitu ya. Jadi karena kita pada saat itu merasakan sesuatu yang baru gitu ya. Entah dari tema, entah dari teknik. Dari kalau misalnya musik itu sound-sound yang baru gitu, efek-efek yang unik-unik itu ya. Iya kayak gitu. Jadi sensasi itu sih yang nggak kerasa lagi sekarang. Yang bikin ngangenin itu sih. Gitu. Ya itu teman-teman. Nah teman-teman yang pernah berkecimpung dengan budaya indie atau pengen tahu lagi gitu ya, boleh kasih komentarnya gitu ya, atau kasih pertanyaan juga boleh ya gitu. Ini adalah salah satu ex indie Bandung gitu.
Enggak lah ya. Kita ingat banget waktu itu tempat nongkrongnya banyak banget dan tempat ini dan emang punya nuansa sendiri. Walaupun kayaknya nggak mungkin bisa diulang ya, tapi itu salah satu masa yang mempengaruhi cara kita produksi, cara kita mendistribusikan produk, itu juga jadi sampai sekarang. Nah, teman-teman sekarang kita semua sudah indie dari segi produksi dan distribusi gitu ya. Tapi apakah kita masih indie dalam hal semangat dalam isu yang kita angkat? Nah, itu yang jadi pertanyaan mungkin ya. Mungkin teman-teman yang pengen buat karya di masa kini gitu ya, cobalah untuk belajar untuk menyuarakan juga hal-hal yang selama ini jarang disuarakan gitu ya. Walaupun nanti trennya mungkin nggak akan viral ya gitu ya. Jadi tapi kalau kita belajar gitu. Dan awal itu maksudnya band dan produk dan macam-macam yang indie dulu kan sampai sekarang juga masih ada ya. Jejaknya betul. Kita masih lihat lah di beberapa tempat brand tertentu dan musik tertentu masih ada gitu ya. Walaupun sekarang kebanyakan nostalgia mereka gitu. Tapi ada juga yang tetap survive di masa sekarang gitu. Jadi itu kultur di Indonesia dari 90-an sampai 2000-an awal lah ya, itu sesuatu yang sangat tren banget. Dan sebelum era digital memang itu jadi salah satu alternatif kita memperoleh pengetahuan, hiburan dan komunitas ya. Jadi sesuatu yang asik banget. Thanks Fadil ini udah berbagi ya. Atau masih ada yang mau disampaikan nggak buat generasi-generasi sejaman yang indie atau yang baru nih? Ya mungkin kalau zaman sekarang sih indie dimaknai sebagai sesuatu yang kreatif gitu ya. Jadi kalau mau punya semangat indie ya tetaplah kreatif. Iya, oke. Thank you banget ya Fadil ya udah berbagi bersama kita. Terima kasih juga teman-teman yang menyimak. Silakan kasih komentarnya, silakan share ini obrolan kita kali ini yang walaupun sebenarnya nggak terlalu penting tapi mungkin bisa menjadi ini ya, jadi sedikit referensi lah buat rekan-rekan gitu ya. Kalau mau tertarik melihat kondisi indie di beberapa tempat boleh ya berkunjung ke site-site tertentu yang jadi ininya kita gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema ini yang mungkin bisa sama Fadil lagi atau sama yang lain. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana itu bisa berdampak kepada saya sekarang gitu ya. Terima kasih Fadil udah berbagi. Terima kasih juga teman-teman di Pivot Cafe yang sudah berbagi tempat di sini. Sampai jumpa lagi di obrolan vokal berikutnya. Sampai jumpa semua. Dadah.